Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ke makam Sunan Kalijaga. Sekarang kita baru berangkat, masuk di pintu gerbang selamat datang Kota Wali, yaitu Kota Demak. Gerbang ini perbatasan antara Kota Semarang dengan Kota Demak. Maka tulisannya selamat datang di Demak Kota Wali. Kita akan terus menuju ke makam Sunan Kalijaga dan Sunan Raden Patah, tetapi kali ini kita akan ke Sunan Kalijaga. Dan sambil berjalan kita akan menuju ke Sunan Kalijaga, kita akan sedikit bercerita mengenai tentang Sunan Kalijaga, meski hanya sekilas saja. Kita akan mulai ceritanya mengenai Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan sebagai media dakwah agama Islam adalah wayang. Yang seni pertunjukan wayang itu masih menjadi kesenian yang sangat menarik dan populer di lingkungan masyarakat Jawa sampai sekarang ini. Sunan Kalijogo terlahir pada tahun 1450 Masehi di daerah Tuban dan wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Jadi umur beliau itu sekitar kurang lebih 63 tahun. Ayah beliau seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang menjadi Adipati Tuban ke-8, yang terkenal dengan Adipati Kanjeng Wilatikta Tuban. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni bernama Dewi Nawang Arum. Yang dimaksud adalah Jaka Tarub atau nama aslinya Abdurrahim Al-Maghribi, dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita ingat yang namanya Jaka Tarub, yang dimana ada film yang menceritakan tentang bahwa beliau menikahi Nawang Wulan, seorang bidadari dari Kayangan yang pernah turun di bumi, kemudian mandi di kali, dan karena Jaka Tarub tertarik kepada kecantikannya maka diambillah pakaian dan selindangnya. Lalu Dewi Nawang Arum mengatakan, siapa yang menemukan pakaian dan selindangku, bila perempuan akan dijadikan saudara, dan apabila laki-laki maka akan dijadikan suami. Maka jadilah Nawang Arum menjadi suaminya Jaka Tarub. Maksud saya Raden Kidang Telangkas itu Jaka Tarub, atau nama aslinya adalah Abdurrahim Al-Maghribi. Itu dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kakek daripada Sunan Kalijaga dari ibunya. Ini adalah sudah nyampe di alun-alun Kota Demak, sebagaimana sering disebut Simpang 6. Sunan Kalijaga alias Lokajaya atau terkenal dengan Pangeran Tuban itu adalah generasi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah yang ke-23. Wallahu alam. Beliau bin Ahmad alias Raden Sahur alias Adipati Kanjeng Wilatikta Tuban. Jadi ayahnya adalah seorang bupati Tuban, alias Raden Sahur itu adalah bin Syekh Subakir bin Ali Nuridin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik, dan terus sampailah kepada Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah
yang menjadi suaminya Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang paling tahu kebenarannya. Ini sudah bentar lagi sudah mau nyampe ke makam Sunan Kalijaga. Biasanya kalau rame di pinggir jalan di sini ada parkir bus besar-besar. Dan ini jalan sudah memasuki daerah Kadilangu yang jauhnya dari Masjid Demak sekitar kira-kira 1 kilometer. Sampailah di tempat parkir dan tampak tidak seperti biasa ramai dan sekarang agak sepi. Ini adalah tempat parkir orang-orang yang berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Biasanya kalau hari libur sangat ramai sekali yang berziarah ini, bahkan sampai desak-desakan dan mobil di tempat parkir pun seolah tidak muat. Dan ini adalah gapura masuk pertama jalan menuju makam Sunan Kalijogo. Pintu masuk mau ke makam Sunan Kalijaga. Sebelum ke makam biasanya di sepanjang jalan ini ada jualan-jualan bermacam-macam pakaian dan lain-lain. Banyak orang-orang yang berdagang untuk menyambut sekaligus menyediakan bagi orang yang berziarah untuk membeli sesuatu, membeli oleh-oleh, membeli semacam pernak-pernik cenderamata, atau membeli pakaian, membeli lukisan-lukisan seni, membeli khot, atau membeli apa pokoknya yang banyak disediakan bagi para peziarah yang mereka suka membeli. Silakan membeli. Kebetulan saat ini lagi lumayan agak relatif sepi karena memang ini tidak hari libur. Kalau hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari-hari libur lainnya, itu pasti ramai sekali dan berdesak-desakan karena saking ramainya di jalan ini. Alhamdulillah kita sudah nyampe di depan pintu. Kita berada di makam Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan penyebaran agama Islam. Tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga di Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan ikut sertanya beliau dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Nama asli Sunan Kalijogo Pangeran Santi Kusumo. Berhubung beliau seorang anak Adipati Tuban, maka namanya mempunyai gelar sebagai Raden, Raden Mas Syahid. Penyematan Sunan Kalijogo ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang, maka Sunan Bonang memberikan tugas untuk menguji kegigihannya, kesungguhannya, dengan cara menyuruh supaya Sunan Kalijogo untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Itu adalah yang di tengah-tengah makam Sunan Kalijaga. Nama julukan Sunan Kalijogo banyak sekali, baik yang disematkan dengan kesenian, perjuangan, tempat dakwah, dan lain-lain. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijogo akan sejarah kelam daripada kehidupannya di waktu masih di Tuban, yaitu Sunan Kalijogo bernama Lokajaya.
Nama itu karena dulunya beliau gemar merampok dan membunuh orang di masa mudanya. Sunan Kalijogo memang pernah menjadi seorang berandalan lah, yang sangat suka melakukan kejahatan-kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Tapi semua itu dilakukan bukan karena tidak ada alasannya. Pada waktu itu beliau merasa tidak terima dengan sistem pemerintahan yang ada di Tuban yang dipimpin langsung oleh ayahandanya. Dan pada waktu itu rakyat kelaparan, krisis ekonomi yang berkepanjangan karena kemarau yang sangat panjang. Tapi justru pemerintah menarik pajak dan upeti dari mereka yang kondisi rakyatnya sedang ekonominya sangat memprihatinkan. Banyak sekali rakyat-rakyat kecil mati kelaparan karena tidak ada yang dimakan. Amat sangat krisis yang sangat luar biasa, paceklik yang sangat luar biasa di waktu itu. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan ayahnya, maka Sunan Kalijogo memutuskan untuk merampok harta benda milik para bangsawan dan para pejabat. Harta dari hasil merampok dan merampas tidak serta-merta untuk pribadi sendiri atau dimiliki sendiri, tetapi harta hasil merampok atau kejahatan itu digunakan untuk menolong rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat jelata yang di kampung-kampung dalam keadaan kesulitan ekonomi, bahkan yang mau mati karena kelaparan, untuk membantu rakyat jelata di kampung-kampung. Perilaku Sunan Kalijogo sebagai perampok yang tidak terpuji itu berhentilah setelah bertemu Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan suatu pertemuan yang kurang menyenangkan bagi Sunan Kalijogo, karena waktu itu Sunan Kalijogo berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang lewat di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijogo bercerita alasannya merampok, kenapa harus merampok, justru Sunan Bonang memarahinya dan melarangnya untuk segera bertobat, untuk segera sadar melakukan hal tersebut. Artinya Sunan Bonang menyuruh bertobat dan tidak melakukan lagi. Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijogo, tapi memberi sedekah dari hasil cara merampok tetap tidak bisa dibenarkan. Karena itu sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang itulah Sunan Kalijogo lalu bertaubat dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan-perbuatan yang telah lewat, perbuatan-perbuatan merampok dan membunuh. Dan kemudian beliau menjadi muridnya Sunan Bonang. Sunan Kalijogo dikenal amat sangat populer di masanya sebagai pendalang yang sangat hebat dan lincah. Beliau mampu memainkan wayang atau mendalang dengan sangat baik, dan beliau tiap kali mendalang selalu menyisipkan unsur-unsur akhlak, moral, keperadaban, keadilan, sosial kemasyarakatan, terutama adalah toleransi dan kerukunan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Semoga berkah. Cara beliau memainkan wayang, jadi secara tidak langsung masyarakat akan mengenal dan atau mengetahui ajaran-ajaran agama Islam. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang, akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijogo sebagai dalangnya. Banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo tidak hanya karena beliau mahir dalam mendalang, tetapi karena gratis alias tidak membayar sama sekali, tidak dipungut biaya sama sekali. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah, bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar sepeser pun.
Meski demikian, tapi ada syarat yang diperlakukan oleh Sunan Kalijogo bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yakni bagi siapapun yang ingin menonton pertunjukan, maka hukumnya wajib mengucapkan kalimat syahadat, dan itu sebagai tiket masuknya menonton wayang Sunan Kalijogo. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme Hindu dan Buddha untuk menerima ajaran agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Jawa supaya bisa menerima agama Islam secara pelan-pelan, Sunan Kalijogo memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam cerita pertunjukan wayangnya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewa Ruci, Jimat Jiwo Layang Kalimosodo, lakon Petruk Menjadi Raja, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Selain daripada itu, Sunan Kalijogo juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih populer di kalangan masyarakat, seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dan ternyata Sunan Kalijogo tidak hanya menggunakan wayang sebagai sarana dakwah, tapi juga menggunakan jenis-jenis kesenian lainnya, seperti menciptakan tembang-tembang atau lagu-lagu Jawa. Dan lagu-lagu Jawa itu sangat ternama dan populer sampai sekarang. Yang masih sering dinyanyikan masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir tersiratlah makna religius yang praktis secara tidak langsung. Lewat lagu tersebut mengajarkan agar orang tetap menjaga akhlak, menjaga budi luhur, dan tetap semangat usaha dan ikhtiar. Tetapi jangan lupa doa, seperti hendak terus menjalankan sholat 5 waktu. Cara berdakwah Sunan Kalijogo inilah yang menjadikan kesenian sebagai media dakwah agama Islam. Ini sesungguhnya dipengaruhi dari ajaran-ajaran gurunya Sunan Bonang, yang juga sama-sama menggunakan budaya sebagai sarana dan media dakwah. Sampai di sini cerita Sunan Kalijaga, meski hanya sekilas, mudah-mudahan ada benarnya. Kebenaran hanya Allah yang lebih tahu segalanya. Tentu, wallahu a'lam bishawab. Kami minta maaf dan terima kasih. Ini adalah Masjid Sunan Kalijaga yang ada di sebelahnya makam Sunan Kalijaga. Dan masjid ini banyak digunakan para zairin atau orang-orang yang berziarah di makam Sunan Kalijaga untuk melakukan sholat di masjid ini. Saat ini sedang sepi masjidnya karena belum waktunya sholat, satu. Terus yang kedua, orang-orang yang berziarah pada saat ini sedang relatif tidak ramai seperti biasanya, karena ini bukan hari libur. Ini jalan khusus untuk alternatif apabila keluar setelah berziarah, karena jalan ini arahnya adalah ke kanan dan itu langsung ke jalan menuju ke tempat parkir. Alhamdulillah, tadi habis dari makam Sunan Kalijaga, sekarang saya berada di alun-alun. Di depan masjid. Dan di samping masjid itu ada makam Raden Fatah.
Thank you.